Barang siapa yang meninggal karena disiksa oleh perutnya sendiri, sakit, disiksa sakit oleh perutnya sendiri, maka dia dibebaskan dari azab kubur. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi dengan derajat yang sahih. Macam-macam Pak, asam lambung, cuci darah, apalagi gagal ginjal, pula Pak, batu, empedu, pokoknya yang hubungan tersiksa karena perut. Karena yang penyakit kadang-kadang perut kemung Pak. Ada juga yang kemung tak sakit, ada juga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sakit perut dibebaskan dari azab kubur. Ini salah satu yang Allah beri. Enggak semua orang diberi meninggal dalam keadaan sakit perut. Ambil 5 menit, kemudian 5 menit tambahan. Apa amalan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari azab kubur? Yang pertama, orang-orang yang dijamin azab kubur, tidak dapat azab kubur itu apabila menjadi syahid. Karena syahid itu salah satu dari 6 perkara yang dia dapatkan adalah dibebaskan azab kubur. Orang syahid bebas azab kubur. Yang namanya syahid siapa Bang? Orang yang membela, berperang di jalan Allah demi membela agama, bukan membela tanah air. Kecuali tanah air itu sedang dijajah oleh orang yang akan menghancurkan agama. Contoh, kita dijajah sama Belanda. Kalau sempat dijajah sama Belanda, tidak berjuang, maka kemungkinan Aceh ini akan jadi Kristen seperti orang timur. Akhirnya berjuanglah Dengku-Dengku katanya, Dengku Ciditiro berjuang demi supaya tanah airnya tidak menjadi milik orang kafir. Itu syahid. Jadi hati-hati berjuang, jangan sampai karena urusan dunia. Jangan berjuang karena urusan dunia. Hampa Pak syahid, walaupun dah pegah dia syahid tak dapat itu syahid. Dia cuma karena membela agama. Yang kedua, orang yang dibebaskan azab kubur adalah orang-orang yang menjaga perbatasan ketika perang fisabilillah. Jadi dia tak tidur-tidur, dia lihat musuh, dia jaga-jaga sampai matanya bengkak demi menjaga-jaga musuh. Ini disebut ar-ribat, penjaga perbatasan. Ini kalau mereka ini Pak, meninggal dalam keadaan apapun, dalam keadaan bertugas, meninggal itu mereka dibebaskan azab kubur berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Kemudian orang yang bebas dari azab kubur itu juga karena sering baca surat Al-Muluk, hadis riwayat Tirmizi. Sering baca surat Al-Muluk, dia tidur. Tiap malam itu jadikan zikir surat Al-Muluk. Kata Rasulullah, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Surat Al-Muluk itu bisa mencegah dan menyelamatkan orang tersebut dari azab kubur. Jadi salah satu amalan kita membaca surat Al-Muluk sebelum tidur. Kemudian orang yang meninggal karena sakit perut itu bebas azab kubur. Rasulullah mengatakan, may yaqtulhu batnuhu falan yu'azzab fihi. Barang siapa yang meninggal karena disiksa oleh perutnya sendiri, sakit, disiksa sakit oleh perutnya sendiri, maka dia dibebaskan dari azab kubur. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi dengan derajat yang sahih. Macam-macam Pak, asam lambung, cuci darah, apalagi gagal ginjal, pula Pak, batu, empedu, pokoknya yang hubungan tersiksa karena perut. Karena yang penyakit kadang-kadang perut kemung Pak. Ada juga yang kemung tak sakit, ada juga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sakit perut dibebaskan dari azab kubur. Ini salah satu yang Allah beri. Enggak semua orang diberi meninggal dalam keadaan sakit perut. Kemudian meninggal di hari Jumaat. Ini hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatahu. Siapa yang meninggal di hari atau malam Jumaat, illa waqahu Allah fitnatal qabri, maka Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Fitnah kubur tersebut termasuk kubur. Cuma begini Pak yang meninggal malam Jumat, hari Jumat, itu dia meninggalnya dengan iman. Karena bisa saja ada perampok, dia merampok di setiap malam Jumat. Pesannya kepada temannya, tak merampok malam Jumat, menyuruh di poh mati itu, anak kedang azab kubur. Yang kedang sih, jadi imannya juga mendukungnya.
Ni kalau secara umum seakan-akan kan semua yang meninggal hari Jumaat malam Jumaat nak kena. Bagaimana dengan nasib orang bunuh diri? Ini dia ada orang bunuh diri. Ketika merencanakan bunuh hari Khamis, dia bilang jangan singgah dan orang Jumaat. InsyaAllah bebas azab kubur. Tarik dia dada, gantung bro, meninggal di hari Jumaat, bebas azab kubur. Pani nak kena tipak sikit dalam kuburnya. Dia meninggal tu dengan iman, Pak, dengan iman. Diberi Allah kemuliaan meninggal di hari Jumaat. Cuma yang saya tahu persis karena khilaf, saya baca tapi khilaf, Pak. Itu dibebaskan apakah hari Jumaat saja atau setiap Jumaat atau setiap hari, itu saya tak tahu. Karena para ulama pun tak sepakat. Ada yang mengatakan bebaskan hari Jumaat saja, ada yang mengatakan kalau meninggal di hari Jumaat maka dibebaskan azab kubur, selama dia berada di kubur dibebaskan. Nah, itu Allah alam. Saya tak bisa jawab dengan karena itu perkara gaib. Kalau Bapak bisa jawab, berarti Bapak sudah bertemu dengan orang yang meninggal di hari Jumaat. Kalian ada yang berarti gimana? A'udzubika min azabi jahannam. Ya, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, lindungi kami dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, lindungi kami dari fitnah hidup dan fitnah mati. Maksudnya fitnah hidup itu kita tidak dekat dengan Allah, itu fitnah hidup. Fitnah mati tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, lindungi kami dari keburukan Dajjal al-Masih. Jadi doa ini selalu, Pak, yang belum hafal ya hafal lah, mulai ada pegangan. Kita ni kenapa tak terbiasa dengan doa ini? Hanaro aku pernah tahu kan, Pak, yang belum terhafal karena kita tak terhafal dari kecil. Di dalam kita kan standar kita belajar solat, buku tuntunan solat ditulis lengkap lagi, Pak, tuntunan solat lengkap, karangan Dr. Andes Supriyadi bukunya. Padahal cukup banyak nak lengkap, Pak. Termasuk nak diajarkan doa ini. Ini doa dari Nabi langsung. Nabi tak pernah meninggalkan doa ini. Habis fil alamin innaka hamidum majid, maka beliau membaca ini doa. Satu lagi riwayat Muslim, boleh juga yang Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, digabung juga boleh. Silakan gabung, baca dua-duanya. Atau satu lagi yang diajarkan ke Muaz, Allahumma a'inni ada zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang yang baca doa ni, Pak, sehari semalam dia solat 5 waktu yang wajib, itu baru wajib. Yang sunnah berapa kali itu? Qabliyah, ba'diyah, ada 12 rakaat yang muakkad dan 6 rakaat yang ghair muakkad. Dan kalau setiap kali salam sehari semalam dia baca sampai 22 kali permohonan ini. Sekali ya Allah mengatakan ku kabulkan. Hang kena azab kubur, Pak, tidak kena azab kubur. Maka sering-sering baca doa ini. Yang belum hafal, Pak, hafallah. Hafallah. Baik, demikian tentang penyebab dan cara menghindar dari azab kubur. Saya berhenti di sini.